وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. أحكام الإمام الخاصة به. Hukum-hukum keimaman, hukum-hukum yang berkaitan khusus dengan imam. Wa amma ahkamul imamil khassati bihi fa inna fi dzalika arba'u masaila muta'alliqatun bis-sam'i. Adapun hukum-hukum berkaitan dengan imam khusus ada 4 masalah. Yang keempatnya ini berhubungan dengan aktivitas imam yang bisa kita dengar. Muta'alliqah bis-sam'i, aktivitas imam yang bisa kita dengar. Banyak aktivitas imam yang tidak kita dengar. Ketika imam ada di bacaan-bacaan sirriyah, bacaan sir, otomatis kita tidak dengar. Ada juga aktivitas imam yang kita lihat berkaitan dengan gerakan-gerakan. Ada 4 aktivitas imam yang bisa kita dengar. Pertama, hal yu'amminul imamu idza farigha min qiraati ummil Qur'an. Ketika seorang imam selesai membaca ummul Qur'an, waladhdallin, apakah imam disyariatkan juga membaca amin atau tidak? Amil makmum huwa alladhi yu'amminu faqat. Apakah yang disyariatkan baca amin itu cuma makmum? Imam tidak. Ini masalah pertama berkaitan dengan imam yang bisa kita dengar. Ada perbedaan pendapat, perbedaan kesimpulan dari para ulama berkaitan dengan nas dalil yang ada. Apakah imam juga disyariatkan membaca amin atau tidak? Fa inna Malikan dhahaba fi riwayati Ibnu al-Qasim anhu wal misriyina annahu la yu'amminu. Salah satu informasi pendapat Imam Malik dari jalur Ibnu Qasim dan juga ulama-ulama Mesir berpandangan la yu'amminu, imam tidak dianjurkan membaca amin. Salah satu pandangan informasi dari Imam Malik dari jalur Ibnu Qasim dan ulama-ulama Mesir, imam tidak membaca amin. Wa dhahaba jumhurul fuqaha'i ila annahu yu'amminu kal ma'mumi sawa'un. Sebaliknya mayoritas ulama berpandangan bahwa imam pun membaca amin sebagaimana makmum. Ini pandangan kedua, pandangan ulama Madinah, sekaligus pandangan kedua dari Imam Malik. Jadi mengatasnamakan Imam Malik ada 2 pandangan. Satu pandangan tidak baca amin,
Pandangan kedua, baca amin. Wasababu ikhtilafihim, hal yang menjadi sebab mereka berbeda kesimpulan, anna fi dzalika hadisaini muta'aridaini dzahiri. Dalam perkara ini ada dua hadis yang memang seolah bertolak belakang. Ini salah satu penyebab adanya perbedaan pendapat. Salah satunya seringkali di masalah yang sama ada dalil yang kontradiktif dalam banyak masalah. Karena itu siapapun muslim wajib mengakui, wajib menerima adanya khilafiyah dalam agama. Wajib menerima, wajib mengakui adanya khilafiyah dalam agama. Mereka yang tidak mengakui adanya perbedaan ini bisa menjadi salah satu sumber perpecahan umat. Enggak mengakui perbedaan dalam masalah, misal masalah baca basmalah sebelum Al-Fatihah. Karena enggak mengakui adanya perbedaan, siapapun yang enggak baca basmalah salah. Atau sebaliknya, siapapun yang baca basmalah salah. Ini sikap menyalahkan orang lain dalam masalah, mereka pun ada dalilnya. Ini menjadikan ukhuwah Islamiyah agak terganggu. Lain kalau pandangannya, karena dia memang menerima adanya perbedaan itu, kamu meyakini seperti itu, ya silahkan. Sikap terbuka seperti ini insya Allah tetap bisa menjadikan rukun, walaupun beda madhab, beda manhaj. Meskipun tidak semua perbedaan masuk kategori khilafiyah yang diterima syariat. Tidak semua perbedaan. Kita meyakini Rasulullah Muhammad Nabi Rasul terakhir. Ada orang yang meyakini ada kok Nabi lain setelah Nabi Muhammad. Ini bukan perbedaan. Mereka yang meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, tidak ada dalil sahih untuk pandangannya. Jadi gampangnya, ketika pandangan yang berbeda itu didukung dalil sahih, itu masuk kategori perbedaan pendapat yang harus diterima. Jadi imam membaca amin atau tidak, dua pandangan. Satu pandangan imam nggak baca amin, pandangan kedua, pandangan mayoritas ulama, imam sebagaimana makmum membaca amin. Ada dua hadis. Pertama, hadis Abi Hurairah al-muttafaqu alaih fis sahih. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang hadisnya ini disepakati kesahihannya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammanal imamu fa'aminu. Sekaligus di hadis ini oleh Rasulullah disebutkan apa keistimewaan membaca amin itu, khususnya membaca amin di saat sholat berjamaah selesai membaca waladhdallin. Kata Rasul, fa innahu man wafaqa ta'minuhu
Takminal malaikati, sesungguhnya siapa saja yang bacaan aminnya wafaqo, kompak bareng dengan bacaan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang lalu langsung diampuni oleh Allah. Jadi ketika kita di dunia, kita sholat berjamaah, imam waladhdallin, kita baca amin, malaikat di langit pun membaca amin. Bila amin kita dan mereka kompak, Allah berikan ampunan untuk dosa-dosa kita yang lalu. Hadis ini riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari 780, Imam Muslim 942, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Yang dijadikan dalil, idza ammanal imamu fa'amminu. Idza ammanal imam, apabila imam sudah siap membaca amin, maksudnya selesai waladhdallin, fa'aminu, maka kalian makmum pun bersiap-siaplah untuk membaca amin. Ini mengisyaratkan imam amin, makmum pun amin. Ini dalil pertama ini yang digunakan oleh mayoritas ulama, bahwa imam dan makmum sama-sama membaca amin. Hadis kedua pun sama, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 4475, Imam Muslim 959, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ini hadis kedua ini yang kalau difahami apa adanya, bahwa amin itu cuma untuk makmum. Hadisnya pun sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu, apabila imam membaca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bila imam membaca itu, faqulu, maka ucapkanlah amin. Selanjutnya sama, fa'in faman wafaqa ta'minahu, faman wafaqa qawlahu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi hadis kedua ini jelas, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalian makmum bacalah amin. Berarti yang disuruh oleh Rasul baca amin para makmum, imamnya tidak. Setiap kali ada dalil yang seolah bertolak belakang, itu selalu ada tiga pandangan ulama. Ada yang menggunakan metode tarjih, melihat mana yang lebih unggul. Nah, kalau hadisnya seperti ini dari sahabat yang sama, diriwayatkan oleh ulama hadis yang sama, mana yang lebih unggul? Kemungkinan prakteknya karena sahabat membaca amin, nggak terdengar Rasul membaca amin atau tidak, karena pasti suara beliau kalah oleh suara jamaah. Yang kedua, ulama ketika ada hadis yang bertolak belakang menggunakan metode tahyir, memilih silahkan.
Ketika hadisnya sama sahih, silahkan mau amalkan yang mana, nggak ada masalah. Yang ketiga, metode al-jam'u, dua hadis itu digabung, diambil jalan tengahnya kalau memungkinkan. Jadi jelas dua hadis ini berbeda. Hadis pertama, imam pun baca amin sebagaimana makmum. Nah, itu kata Imam Ibn Rus, penulis kitab ini Bidayatul Mujtahid, fa'ammal hadisul awwalu fawanassun fi ta'minil imam. Hadis pertama tadi itu merupakan nas yang sangat jelas bahwa imam pun membaca amin. Yang jelas bacaan amin di saat sholat jamaah di masa Rasul itu sampai suara menggemuruh di dalam masjid. Padahal masjid dulu tidak tertutup, suaranya menggemuruh karena seluruh makmum semangat membaca amin. Beda dengan kondisi saat ini. Ada beberapa masjid yang saya temui, bahkan seolah yang baca amin cuma beberapa orang dari sekian banyak jamaah. Mereka bacanya apa, males-malesan atau gimana, wallahu a'lam. Hadis kedua sebaliknya, fayustadallu minhu ala annal imama la yu'amminu. Dengan hadis kedua tadi itu jadi dalil bahwa imam itu tidak baca amin. Imam cuma ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang amin makmum. Wa dhahabal jumhur li tarjihil hadisil awwali li kaunihi nassan. Mayoritas ulama lebih mengunggulkan hadis yang pertama karena itu jelas diucapkan oleh Rasul bahwa imam membaca amin. Sebaliknya hadis kedua, makmum suruh baca amin tanpa ada penegasan imam jangan baca amin. Artinya si imam di hadis kedua boleh baca, boleh tidak. Yang jelas hadis kedua yang dinaskan tertulis makmum baca amin. Imam tidak tertulis baca atau tidak. Di hadis pertama tertulis imam baca amin. Khusus buat imam seolah-olah hadis pertama itu merevisi hadis kedua. Hadis kedua Rasul nggak sebutkan imam baca amin atau tidak. Yang Rasul sebutkan makmum baca amin. Tapi di hadis pertama Rasul sebutkan imam baca amin, makmum baca amin. Dengan alasan itu mayoritas ulama melihat hadis pertama itu lebih rajih, lebih unggul. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua berkaitan dengan imam yang bisa kita dengar, muta'alliqatun bis-sam'i. Mata yukabbirul imam, kaitannya dengan qomat. Kapan imam mengawali takbiratul ihramnya? Mungkin selama ini kita nggak anggap dalam masalah ini ada khilafiyah. Takbiratul ihram ya ketika qomat sudah selesai. Mungkin pandangan kita seperti itu.
untuk nambah pengetahuan. Ternyata ada perbedaan pendapat. Ada yang berpandangan ketika muadzin qad qamatis shalah, si imam udah langsung Allahu Akbar sebelum qomat selesai. Begitu muadzin qad qamatis shalah, salat sudah ditegakkan, faktanya belum takbiratul ihram kok sudah ditegakkan. Nah, ini pandangan kedua, imam takbiratul ihram ketika muadzin qomat sampai kalimat qad qamatis shalah. Kapan imam takbiratul ihram? Fa inna qauman qalu la yukabbiru illa ba'da tamamil iqamah wastiwa'is sufuf. Imam belum boleh takbiratul ihram kecuali iqamahnya sudah selesai, safnya sudah lurus. Ini pandangan pertama. Wa huwa madhabu Malikin wasyafi'i wa jama'atun. Ini pandangan ulama madhab Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama yang lain. Qomat sudah selesai, saf belum lurus, jangan takbiratul ihram dulu. Saf lurus baru. Bahkan di masa sahabat Nabi sampai ada petugas khusus membantu imam meluruskan saf sholat. Jadi minimal imam itu beri komando makmum. Ketika makmum belum terlihat lurus, kasih komando sawu sufufakum. Tapi kalau makmum terlihat sudah lurus, ya komando nggak diperlukan. Jadi pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ulama yang lain, imam takbiratul ihram sesudah qomat selesai, sesudah saf sholat siap, sudah lurus rapat. Lurusnya mutlak, rapatnya, pemahamannya. Ada yang menilai tidak harus rapat, tidak harus seperti itu. Rapat yang wajar, ketika terlihat sudah rapat itu sudah cukup. Karena harus kita maklumi, tidak sedikit orang yang ketika kakinya tersentuh sedikit dia sudah rasa geli, dan itu akan mengganggu kekhusyuannya. Wa qaumun qalu, sebagian yang lain berpandangan anna maudi'at takbir, bahwa waktu takbiratul ihram buat imam adalah huwa qabla ayyutimmal iqamah, sebelum qomat selesai. Wastahsanu takbiruhu inda qadil muadzini qad qamatis shalah. Kelompok kedua ini berpandangan bahwa takbiratul ihram itu ketika muadzin sampai di kalimat qad qamatis shalah, baru imam Allahu Akbar seraya muadzin melanjutkan qomatnya. Jadi imam takbiratul ihram selanjutnya membaca doa tawajjuh atau istiftah. Pada saat itu muadzin melanjutkan qomatnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wa huwa madhabu Abi Hanifata was-Sawriyu wa Zufarun. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Dan seorang ulama madhab lain yang saat ini madhabnya sudah nggak ada, Imam Ats-Tsauri. Dulunya madhab itu ada 12 madhab. Seiring perkembangan waktu tersisa 4 madhab yang lain, nggak ada pengikutnya, habis dengan sendirinya, madhabnya tidak berlanjut.
Tersisa 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sekaligus muncul yang baru. Ada saudara kita madhab Wahabi, ada madhab Muhammadiyah. Itu harus diakui dan harus mau diakui sebagai madhab, pandangan yang diikuti. Walaupun sebetulnya pandangan semua madhab mereka tidak beda dalam segala hal. Ada yang beda dengan madhab ini, sama dengan madhab yang itu. Ada yang sama dengan yang itu, beda dengan yang ini. Bahkan intern madhab aja ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Intern madhab Syafi'i, perbedaan pendapatnya bisa kita telaah di kitab Mizanul Kubro. Jadi nggak ada satu mazhab pasti 100% sama, nggak ada. Ada perbedaan. Atau sesama ulama Wahabi pun jangan dikira nggak ada perbedaan, ada perbedaan. Di antaranya antara Syekh Utsaimin dan Syekh Abdullah bin Baz, termasuk Syekh Shalih Fauzan. Beliau-beliau berbeda dalam hal kunut, semuanya sama pandangannya, tidak kunut subuh. Ketika ditanya Tuan Syekh, bagaimana kalau imam kita ternyata kunut, kitanya tetap kunut atau bagaimana? Di situ beliau-beliau berbeda. Abdullah bin Baz radhiyallahu an berpandangan kita tidak kunut tetap. Syekh Utsaimin berpandangan kunut. Ketika imam kalian kunut, aminkan imam kalian. Saya telaah, Syekh Abdullah bin Baz tidak mengemukakan dalil untuk pandangannya kita tetap tidak kunut. Syekh Utsaimin menggunakan dalil Bukhari Muslim. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala tahtalifu alaih. Seseorang dijadikan imam itu untuk diikuti. Ketika kamu memutuskan untuk imam pada seseorang, ikuti dia. Ini Syekh Utsaimin. Bisa dibaca hal itu di Majmu'ul Fatawa, Lajnah Daimah. Jadi di semua madhab, jangankan antar madhab, inter madhab saja ada perbedaan pendapat. Kalau dari awal anak-anak kita biasakan untuk mengetahui adanya perbedaan pendapat, lanjut sampai tua, insya Allah ukhuwah itu akan tetap terjalin. Diberitahukan perbedaan pandangan sekaligus bagaimana menyikapi perbedaan pandangan itu. Apalagi contoh menyikapi perbedaan pandangan, Rasulullah pun sudah berikan contoh. Siapapun yang sikapnya terhadap khilafiyah tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dalam hal itu dia tidak nyunnah, tidak mengikuti sunnah. Jadi nyunnah itu banyak masalah. Yakin tidak ada satupun muslim yang sempurna dalam hal mengikuti sunnah. Yakin. Bahkan sahabat terbaik pun nggak bisa 100% mengikuti sunnah Rasul. Karena itu tidak semestinya ketika ada saudara kita tidak nyunnah dalam satu hal, di dalam hal itu kita sudah nyunnah, jangan bilang kamu nggak nyunnah. Itu terlalu sederhana. Boleh jadi dia nyunnah dalam hal yang lain itu kitanya yang tidak nyunnah.